kasus ini akan terus terjadi, ya. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah sekarang yang miris adalah yang bunuh diri ini bukan orang biasa, tapi karyawan bank. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Kita ngopi dulu. Biar nggak terlalu pahit, kita tambahin susu. Hari ini saya nggak seberapa suka pahit. Kenapa? Karena udah ngerasain pahitnya hidupnya teman-teman yang terjerat dengan pinjol. Lebih baik kita getirkan dikit dengan susu ini. Tapi kamu jangan sampai ke warung minta menu aneh-aneh. Minta menu kopi susu, kopinya diminum, susunya dimainkan, bisa ditabok kamu, ya. Nah, hari ini kita akan bahas ini yang lagi hot, lagi bempar. Jadi ada karyawan bank perkreditan di Bojonegoro yang gantung diri gara-gara pinjol. Aduh. Sekarang tanggal 24 Agustus. Padahal baru minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, saya lakukan live di Instagram tentang karyawan bank yang kejerat pinjol. Dan banyak yang kaget, masa orang bank kejerat pinjol, Pak? Masa dia nggak ngerti? Lah, akhirnya kejadian juga toh. Nah, selamat ya. Pertama saya ucapkan selamat buat ini debt collector. Jadi gini, debt collector itu ada 2 jenis. Kalau yang datang ngagih, hitam-hitam serem-serem, debt collector. Kalau yang nelpon nggak ada suara, nggak ada wujudnya tapi ada suaranya kayak hantu, itu debt collector, ya. Saya ngomong tidak ada ceritanya orang sakit hati, bunuh diri, gara-gara ditagih debt collector. Coba dicek, gak ada ceritanya seperti itu. Kasus kematian terjadi itu cuma sekali, yaitu Citibank, debt collector Citibank, itu pun karena emosi, itu. Setelah itu gak ada. Tapi ketika orang ditagih debt collector yang nelpon, kemudian sakit hati, galau mati, banyak. Bunuh diri, banyak. Gak 1, gak 2, silahkan di browsing. Banyak, udah, wakeh tenan, wis, teman-teman. Nah, jadi saya mau mengucapkan selamat dulu ya. Bentar. Ini listnya mana nih? Ini. Nah, buat para debt collector yang bekerja di KTA Kilat, cairin, ada kami, dan kredit pintar. Ya, bagi Anda debt collector itu sukses. Anda berhasil membunuh 1 nyawa, Anda berhasil menghilangkan 1 nyawa. Orang tua Anda pasti bangga sama Anda. Karena Anda adalah aset perusahaan, berjuang demi perusahaan. Nyawa bangsa sendiri hilang, gak apa-apa, yang penting perusahaan untung. Dan kebanyakan perusahaan pinjol itu yang punya adalah pengusaha-pengusaha Cina daratan, Cina RRT, gak kayak saya. Kalau saya di Cina tapi gak bisa bahasa Cina. Jawa medok aku. Jawa medok, ya kan? Lagune Deni Caknan, ya kan? Nah, tapi bahasa Cina orang ngerti, ya. Jadi kita ini Cina apa berarti? Cina pisang ya. Cina kulit tok, ya kan? Cina lupa daratan, ya kan? Nah, maksudnya kebanyakan investor dari pinjol itu orang-orang Cina yang coba aja lihat deh, ya. Pasti ada yang ketangkap itu kan, ada atasannya itu kan pasti yang Cina-Cina daratan itu. Nah, selamat bagi Anda teman-teman, ya. Anda berhasil. Loh Pak, bukan saya yang telepon. Itu dosa ditanggung 1 renteng, 1 perusahaan. Berarti kamu yang nelpon, kamu sudah menghilangkan nyawa. Lumayan, jadi tabungan besok di akhirat. Sudah matiin berapa nyawa? Oh ini gara-gara mati, bunuh diri. Itu bahaya loh teman-teman. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena Anda menfitnah. Ya, karena Anda menfitnah. Nah ini hati-hati. Nah, kasus ini akan terus terjadi, ya. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah sekarang
Yang miris adalah yang bunuh diri ini bukan orang biasa, tapi karyawan bank. Kayak debt collector yang ditagih debt collector, ya kan? Debt collector bisa nagih orang macet, tapi debt collectornya macet, ya kan? Ini kayak apa ya? Kayak aneh gitu loh, kayak paradoksnya aneh banget. Nah, buat perusahaan ataupun para direksi perbankan, ya saya ngomong di live saya kemarin itu, yang masalah kayak gini banyak loh karyawan-karyawan Anda. Karena apa? Utang, apalagi utang pinjol, utang kartu kredit itu ya, itu kayak seks. Tabu untuk dibahas, tapi diam-diam dilakukan. Kayak kamu itu, ya. Nah, soalim, tapi aplikasinya micet. Wah, duit entah enak dindi kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. PPKM ini, Anda ini menyatuni janda-janda tua lewat anak-anaknya. Itu pembenaran dari seorang orang playboy apa ya, boya darat itu ya kan. Menyantuni janda-janda tua lewat anaknya lah. Jadi menyantunin pada yang berhak, Pak. Nah, kok malah bahas itu ya kan? Ini bahasnya pinjol kayak gitu ya. Buat teman-teman ya, hati-hati ya saya ngomong. Buat perbankan ya, saya selalu ngomong pada Anda, masalah kayak gini nih banyak terjadi. Ini kayak masalah yang iceberg gitu kan, gunung es, fenomena gunung es. Nah, saya selalu mau memberikan saran pada mereka. Jadi kalau Anda juga butuh pelatihan, butuh saran, silakan kontak saya ya. Tapi saya ajarin. Artinya apa teman-teman? Terutama dari pihak perbankan itu ya, Anda harus bisa melindungi aset perusahaan. Aset perusahaan adalah karyawan Anda sendiri ya. Artinya dalam masalah pinjol ini tidak bisa kita cuma ngasih tahu pinjol tuh nggak bagus loh, hati-hati pinjol apa segala. Nggak bisa kayak begitu teman-teman. Api itu panas, iya, anak kecil kasih tahu api itu panas, tapi sampai dia kan nyoba api itu. Apalagi dengan akses yang mudah. Nah, harusnya kalau karyawan perbankan ya di pihak manajemen bank, Research and Development, tolong video ini disebar ke dia, kasih tahu. Nanti kalau ngajarin gimana, panggil Roy Sakti. Rate-nya bersahabat kok teman-teman ya. Jadi gini, Anda harus mempunyai dua divisi. Ya. Divisi pencegahan dan divisi penanggulangan. Nah, teman-teman, cara pencegahan bagaimana? Dengan memberikan edukasi, ya kan, seminar apa segala tentang bahaya pinjol apa segala. Tapi juga harus ada divisi penanggulangan. Ini yang tidak ada di bank. Anda harus punya divisi penanggulangan di mana ketika karyawan bank, ya kan, ketika bermasalah kayak di guru sekolah itu ada BPK, guru BPK, ya. Penanggulangan itu kayak BPK ya. Jadi karyawan bank ada fasilitas BPK ya. Jadi kalau dia udah mulai terjerat utang dipinjol apa segala, cepat dikonsultasikan. Nah, cepat dikonsultasikan di situ dimana kita menjamin semua rahasia terjaga. Artinya apa? Ketika dia kena pinjol baru satu, begitu dikonsultasikan, langsung kita bisa memberikan solusi. Perbankan bisa memberikan solusi. Solusinya adalah apa? Kalau utang masih satu, nggak besar teman-teman, mungkin Anda bisa memberikan stimulus paket. Ya udah, ini gua bayarin, gua tutup, tapi nanti Anda langsung dianggap utang ke perusahaan, potong berapa kali. Nah, jadi nggak menyebar. Nah, tapi jangan sampai lagi loh ya. Nah itu masalah di ACC atau tidak. Kembali lagi, pihak manajemen berwenang memberikan ACC atau tidak. Kalau karyawannya kelihatannya nggak bagus, ya biarin aja lah, keluar aja deh. Tapi kalau karyawannya bagus, ya kita talangin. Nah, artinya apa? Nggak menjalar. Karena yang terjadi adalah ini utang bayar utang, skemanya begitu. Kalau kena pinjol satu nggak bakal bermasalah. Yang masalah adalah mereka ini adalah kena pinjol satu nggak bisa bayar, cari pinjol dua untuk bayar pinjol satu. Nggak bisa bayar lagi, cari pinjol tiga untuk bayar satu dua. Nggak bisa lagi, begitu terus merentet itu kayak dakron. Apa ya? Dakon, mainan dakon, kayak mainan dakon. Nah, artinya apa? Ini harus dicegah dari awal. Edukasi dan juga pencegahan. Nah, semoga ini bisa bermanfaat teman-teman, dan sekali lagi kita berjuang terus untuk pinjol ini, tapi ya susah ya. Karena pinjol itu suatu bisnis, kalau dari kacamata pengusaha, bisnis pinjol adalah bisnis yang menguntungkan karena bunganya gede, kan rentenir online. Beda kalau kartu kredit. Kartu kredit mah murah meriah. Kalau mau gestun jangan lupa ke www.infogestun.com ya. Nah,
Ada rate spesial untuk bulan ini. Nah, sekali lagi ke pinjol ini ya teman-teman ya. Jadi apakah nggak bayar pinjol? Bisa, tenang aja ya, nggak masalah. Banyak channel-channel YouTube yang membahas pinjol itu banyak. Ada channelnya Master Jun, ada channelnya si Medi Brody, banyak lagi. Tinggal dilihat aja. Tapi kalau saran dari saya hanya nambahin aja, hati-hati. Yang berbahaya itu adalah ketika komplikasi, badai sitokin ini. Ya kan kalau sekarang ngomongnya badai sitokin. Kalau pas pinjol satu dipicas nggak apa-apa, nggak dibayar nggak apa-apa. Anda harus bisa ngobrol. Nah, saya ketika nanganin konsultasi begini kadang-kadang kendalanya kalau karyawan tuh agak ribet. Karena kalau bosnya atau atasannya itu nggak melek finansial, nggak tahu ya kan, nanti panik apa segala. Harusnya apa? Yang seperti ini harusnya dirangkul dari awal, mumpung belum besar. Toh juga utangnya kalau pinjol tuh nggak seberapa loh, utang paling cuma 3 juta 5 juta ya. Kalau perusahaan kalau cuma segitu ya langsung diganti, dipotong perusahaan kan ya bisa ya. Tapi kembali lagi itu semua wewenang manajemen, tinggal melihat kalau prestasinya bagus ya oke, kalau nggak bagus ya sudah gitu loh, tinggal aja. Nah, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda teman-teman, dan ingat jangan lupa bahagia. Kita seruput dulu kopinya.